Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan dari saya sendiri Devrina Nur Aziza, Putriana, kemudian Kofifa Indah Firdaus, dan yang terakhir yaitu Welly Andriani. Baiklah, saya Devrina Nur Aziza akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang penilaian tindakan kelas. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan yang pertama, evaluasi kinerja PTK. Dari definisi itu sendiri, evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi, di mana dalam konteks evaluasi guru atau tenaga pendidik, yang menjadi objek evaluasi itu sendiri ialah guru atau tenaga pendidik itu tersebut, sehingga evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar persentase kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, yaitu ada tujuan pelaksanaan evaluasi, di mana dalam tujuan pelaksanaan evaluasi itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, yaitu menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Selanjutnya yaitu terdapat syarat-syarat sistem evaluasi. Dalam syarat-syarat sistem evaluasi itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu valid, kedua reliable, dan ketiga yaitu praktis. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip pelaksanaan evaluasi. Nah, dalam prinsip pelaksanaan evaluasi itu juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan ketentuan, yang kedua berdasarkan kinerja, yang ketiga berlandaskan dokumen PK guru, dan yang terakhir yaitu dilaksanakan secara konsisten. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik, ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Yang pertama adalah evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Aspek yang dievaluasi itu meliputi 4 domain kompetensi. 1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. 2. Mengevaluasi dan menilai. 3. Menganalisis hasil penilaian. Dan yang keempat adalah melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Dalam menerapkan keempat domain tersebut, guru atau tenaga pendidik diwajibkan memiliki 24 kompetensi yang digolongkan menjadi 4 kompetensi guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademi dan kompetensi guru. Aspek evaluasi kinerja tenaga pendidik yang kedua yaitu evaluasi guru BK atau bimbingan konseling, yang mana evaluasinya meliputi 4 domain kompetensi. 1. Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan. 2. Mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan. 3. Menganalisis hasil evaluasi bimbingan. Dan yang keempat, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Kemudian penerapannya, konselor atau guru bimbingan konseling itu diwajibkan memiliki 4 ranah kompetensi yang mana mencangkup 17 kompetensi yang berdasarkan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas tambahan yang sesuai dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang mana yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini meliputi 6 kompetensi. 1. Kepribadian dan sosial. 2. Kepemimpinan. 3. Pengembangan sekolah. 4. Pengelolaan sumber daya. 5. Kewirausahaan. Dan yang keenam itu supervisi pembelajaran. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah, yang mana kompetensinya meliputi kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, kewirausahaan, akademik, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu hubungan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah ketua program keahlian atau program studi atau yang sejenisnya, yang mana kompetensinya meliputi
kepribadian, sosial, perencanaan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, lalu kemudian evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya yang keempat yaitu Kepala Perpustakaan, yang mana kompetensinya meliputi perencanaan kegiatan perpustakaan, pelaksanaan program perpustakaan, evaluasi program perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian layanan jasa informasi perpustakaan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, promosi perpustakaan dan literasi informasi, pengembangan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan, kepemilikan integritas dan etos kerja, dan yang terakhir pengembangan profesionalitas kepustakawanan. Yang kelima, Kepala Laboratorium, Bengkel, Unit Produksi atau yang sejenisnya, yang mana kompetensinya meliputi kepribadian, sosial, pengorganisasian guru, laboran atau teknisi, pengelolaan dan administrasi, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi, pengembangan dan inovasi, serta lingkungan dan K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifa Putriana, NIM 190455071. Nah, saya akan menyampaikan materi yang akan saya bawakan. Nah, selain dari beberapa syarat, prinsip, serta aspek untuk dievaluasi yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya, ada hal lain pula yang perlu kita pertimbangkan dan perhatikan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik, yaitu disebut sebagai perangkat pelaksanaan. Nah, perangkat pelaksanaan ini digunakan dengan tujuan agar evaluasi yang dilaksanakan memperoleh hasil yang objektif, akurat, tepat, valid, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun beberapa perangkat pelaksananya yaitu yang pertama, pedoman pelaksanaan evaluasi. Nah, pedoman tersebut mengatur mengenai tata cara evaluasi dan ketentuan yang harus digunakan oleh evaluator atau penilai, guru atau tenaga pendidik yang dievaluasi, serta unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu disebut sebagai instrumen evaluasi. Nah, jenis instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidik ini merupakan paket instrumen yang dilengkapi dengan rubrik evaluasi untuk masing-masing indikator kinerja dari setiap tugas utama guru atau tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Weli Andriani dari kelompok 5 dari Prodi Pendidikan Fisika tahun masuk 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme evaluasi kinerja tenaga pendidik. Evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilaksanakan setahun sekali pada tiap sekolah. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Pada saat penelitian, petugas peneliti tidak ke tempat pengajaran guru yang terkait dengan membawa lembar instrumen evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan kompetensi guru yang diuji. Hasil penelitian dikoding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor-skor. Setelah hasil tersebut telah terisi semua, hasil dalam lembar instrumen selanjutnya didisplay ke dalam lembar laporan evaluasi. Dalam bentuk laporan tersebut dapat dilihat secara jelas kinerja tenaga pendidik yang telah dievaluasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran guru dalam administrasi penelitian tindakan kelas, di mana yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Adapun peran guru dalam administrasi kurikulum yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut. Selanjutnya yaitu administrasi kesiswaan, di mana tugas guru yaitu menyeleksi siswa baru, menyelenggarakan pembelajaran, mengontrol kehadiran siswa, melaksanakan uji kompetensi akademik atau kejujuran, melaksanakan bimbingan karir, serta penelusuran lulusan. Yang selanjutnya yaitu administrasi kepegawaian atau administrasi personal. Adapun peran guru membuat buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti pegawai, dan lain-lain, serta membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Selanjutnya yaitu administrasi keuangan. Adapun peran guru dalam administrasi keuangan yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan,
membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, serta membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Selanjutnya yaitu administrasi sarana dan prasarana sekolah, di mana peran guru terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, serta pengawasan dalam penggunaan alat praktik oleh sekolah.